Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini merupakan salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ternyata yang tingkatan orang yang menghafal hadis itu ada 4. Pertama itu adalah muhaddits. Muhaddits itu adalah man hafiza katsiran min al-ahadits wa alima adara rijal wa jarhum. Orang yang menghafal banyak daripada hadis dan mengetahui sifat-sifat para perawi dan cara-cara mereka. Yang kedua itu adalah namanya hafiz. Hafiz ini adalah man hafiza mi'ata alfi haditsin musnadatan, orang yang menghafal 100.000 hadis secara bersanad. Yang ketiga itu adalah ada namanya hujjah. Hujjah ini adalah man hafiza mi'ata alfi haditsin musnadatan, orang yang menghafal 300.000 hadis secara bersanad. Yang keempat itu adalah ada namanya hakim. Hakim itu adalah man ahata bis sunnah, orang yang menguasai dengan sunnah. Sunnah itu adalah amun minal hadits, itu umum daripada hadis, lebih umum daripada hadis. Sedangkan hadis itu adalah maksud biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khusus yang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi alihi dan kelakuan beliau. Nah, ternyata akan tetapi tidak Aisyah ini termasuk daripada muhaddits saja, yaitu orang yang menghafal katsiran minal ahadits, banyak daripada hadis. Nah, makanya Siti Aisyah itu termasuk juga daripada golongan muqtirin minas sahabah, orang yang menghafal meriwayatkan hadis yang paling banyak daripada kalangan sahabat. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat adalah 7. Yang pertama itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 5.000 hadis dan bersama beliau selama 5 tahun. Yang kedua itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah merupakan al-abadilatul arba'ah. Part yang bernama Abdullah. Part yang bernama Abdullah ini adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Amr. Beda ya kalau Abdullah bin Amr sama Abdullah bin Umar, makanya wow pada Amr itu adalah farqun bainal Amr wa Umar, yaitu Abdullah bin Amr bin Hafs dan Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga itu Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Abbas yang termasuk dalam muksirin. Yang ketiga itu adalah yang muksirin, yang ketiga itu adalah yang muksirin daripada kalangan sahabat itu adalah Anas bin Malik. Beda kalau Anas bin Malik sama Malik bin Anas kemarin yang sudah dijelaskan sama teman kita Bayrun. Yang keempat itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anhu yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat itu adalah yang kelima itu adalah Abdullah bin Abbas yang termasuk juga al-abadilatul arba'ah. Makanya kalau kita bilang radhiyallahu anhu pada al-abadilatul arba'ah ini adalah berarti ada salah satu dari keduanya yang kafir. Yang kelima itu adalah Jabir bin Abdullah. Yang keenam itu adalah Abu Sa'id al-Khudri. Kalau tidak salah Abu Sa'id al-Khudri itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 1.600 hadis. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril qiblah, melihat di tembok kiblat, muqatan, ingus, au huzaqan, ludah, au nuqamatan atau dahak, maka beliau membersihkannya. Muttafaqun alaih. Rasulullah itu apabila melihat ingus atau ludah atau dahak di masjid, di tembok kiblat, maka beliau membersihkannya. Wa Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil masjid, sungguhnya masjid ini la tasluhu, tidak layak li syai'in, bagi sesuatu min hadzal baul, yang berupa kencing ini, walal qadari, dan tidak juga kotoran. Innama hiya lidzikrillah, hanya saja ia adalah tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Qur'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Babu karahatil khusumah. Ini bab yang menjelaskan makruh bertengkar di masjid. Makruhnya ini adalah merupakan makruh litanzih. Karena makruh itu terbagi menjadi 2. Ada makruh litanzih, ada makruh litahrim, ada makruh litibahah. Makruh litibahah ini adalah makruh yang lebih yang dekat kepada yang mubah.
seperti memakan petai ketika hendak sholat. Yang kedua itu adalah makruh litanzih, makruh yang lebih dekat kepada yang haram seperti ini, bertengkar di masjid. Warafis saudi dan mengangkat suara di masjid, wanasdid dhalati dan mencari barang yang haram, barang yang hilang, dan mencari barang yang hilang di masjid. Bahkan ada yang mengatakannya dia ini haram. Kapan dia haram? Insya Allah siapa yang rumu wa illam yushawish wa yukrahu. Jika dia itu terjadi kekacauan maka dia itu haram, dan jika tidak terjadi kekacauan maka dia itu makruh. Wal bai'i wasyira'i, dan menjual dan membeli, wal ijarah wa nahwiya dan selainnya minal muamalat dan perkara muamalat. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena suka melihara kucing. Bahasa Arab kucing itu adalah Hurairatun, yang merupakan isim tasbir, diubah menjadi Hurairatun yang merupakan isim tasbir. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar rajulan, seorang laki-laki yang syurud dhalatan, yang mencari barang yang hilang di masjid, falyakun, maka hendaklah ia berkata, la radallahu alaika, semoga tidak akan menemukannya oleh Allah padamu. Fa innal masajidah, maka sesungguhnya masjid, lam tubna li hadza, tidak dibangun untuk hal yang ini. Rawi Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum, apabila kalian melihat mayyabi'u, orang yang menjual, atau yang bertawar yang beli di masjid, faqulu, maka katakanlah, la abarallahu tijarata, semoga tidak akan menguntungkan oleh Allah akan daganganmu. Wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat mayyanshidu dhalatan, orang yang mencari barang yang hilang, faqulu, maka katakanlah, radallahu alaika, tidak akan mengembalikannya oleh Allah atasmu. Rawi Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan ini adalah hadis hasan. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.